Hai, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Oktaviani Bengantupan, NIM 2018 008312, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Industri, yaitu dosen pengampu Pak Dr. Syamsul Hadi, SE, ME. Berikut penjelasannya tentang materi konflik dan negosiasi. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu tentang konflik dan negosiasi? Baik. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian konflik dan negosiasi. Konflik itu sendiri adalah suatu bentuk pertentangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa dirugikan atau dipengaruhi secara negatif sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap perilaku pihak lain. Nah, sedangkan negosiasi adalah suatu upaya yang dilakukan antara pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud untuk mencari jalan keluar atau solusinya untuk menyelesaikan pertentangan yang sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut. Nah, berikutnya, dalam konflik dan negosiasi atau konflik dalam organisasi ini itu ada sumbernya. Nah, sumber konflik dalam organisasi itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah faktor komunikasi. Nah, faktor komunikasi dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi ketika para anggota di dalam organisasi maupun antar organisasi tidak dapat saling mengenal dan juga tidak dapat saling memahami, maka timbullah konflik. Itu salah satu faktor atau sumber terjadinya konflik dalam organisasi, yaitu faktor komunikasi. Yang kedua yaitu faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Nah, faktor ini merupakan sumber konflik dalam organisasi ketika sebagian anggota tidak bisa memahami pekerjaan mereka. Jadi, ketika dalam suatu organisasi sudah diberikan tugas, terus tidak bisa memahaminya dengan baik, tidak bisa memahami pekerjaan mereka masing-masing, di situ struktur tugas yang ada atau yang tidak ada sesuai dalam pembagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dapat dipahami. Nah, di situ akan timbul faktor miskomunikasinya di faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Yang berikut, faktor personal. Faktor personal dapat terjadi ketika individu-individu dalam organisasi tidak dapat saling memahami antara satu sama lain, antara anggota tidak dapat memahami satu sama lain, seperti perbedaan sifat, nilai, dan persepsi, sehingga dapat menyebabkan konflik di dalam organisasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terjadi ketika setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suatu kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan, seperti lingkungan yang kurang ventilasi, panas, hingga penataan ruang yang kurang baik. Jadi timbul ketidaknyamanan dari lingkungan tersebut. Itu akan menghambat pekerjaan dalam organisasi tersebut. Berikut yaitu proses. Nah, proses konflik dalam organisasi ini merupakan poin ketiga dari materi konflik dan negosiasi. Proses konflik dalam organisasi ini dibagi dari 5 tahap, yaitu tahap pertama potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Nah, itu maksudnya
munculnya kondisi-kondisi berpeluang terciptanya konflik seperti komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. Seperti itu. Tahap kedua, kognisi dan personalisasi. Nah, di tahap ini para pihak memutuskan konflik itu tentang apa, seperti apa, dan konflik yang dipersepsi dan konflik yang dirasakan. Nah, konflik yang dipersepsi artinya kesadaran oleh satu atau lebih dari pihak akan ada kondisi-kondisi yang menciptakan peluang munculnya konflik. Yang berikut, konflik yang dirasakan itu artinya keterlibatan dalam suatu konflik yang menciptakan kecemasan, ketegangan, juga frustasi atau rasa permusuhan. Nah, itu adalah konflik yang dirasakan. Tahap ketiga itu maksud. Nah, di tahap ketiga ini maksud adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Banyak konflik semakin rumit karena salah satu pihak salah dalam memahami maksud pihak lain. Jadi tidak saling memahami maksud yang satu dengan yang lain. Yang tahap keempat, perilaku. Nah, tahap perilaku ini meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik seperti perilaku satu dan reaksi pihak lain. Dan tahap terakhir yaitu akibat. Tahap terakhir ini jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensinya, di mana konsekuensinya dapat bersifat meningkatnya kinerja kelompok atau menurunnya kinerja kelompok. Begitu. Berikut poin keempat, proses negosiasi dalam organisasi. Itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama persiapan dan perencanaan. Persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentang hasil yang mungkin diperoleh dari paling baik hingga paling menurun yang bisa diterima. Yang berikut, yang kedua, yaitu penentuan aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan menyusun strategi, selanjutnya mulai menentukan aturan-aturan yang prosedur dasar dengan pihak untuk negosiasi itu sendiri. Dalam fase ini, para pihak juga akan bertukar proposal atau tuntutan awal mereka. Nah, berikutnya adalah klarifikasi dan justifikasi. Itu ketika posisi awal sudah saling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan atau menguatkan, mengklarifikasi, mempertahankan, dan menjustifikasi tuntutan awal. Dan yang terakhir adalah penutupan dan implementasi. Itu maksudnya tahap akhir dalam negosiasi adalah memformalkan kesepakatan yang telah dibuat serta menyusun prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan pengawasan pelaksanaan. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika penjelasan ini kurang lengkap. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Maaf karena di awal tadi saya lupa memaparkan tentang visi dan misi saya. Nah, visi dan misi saya adalah visi yaitu lulus kuliah tepat waktu. Amin. Amin. Misinya adalah belajar lebih giat, bisa menjadi manusia yang dapat diandalkan oleh keluarga dan juga masyarakat. Sekian, sampai jumpa. Salam dan bahagia.